Udah berapa tahun nih usaha ginian nih? Udah 7 tahun ya. Pasang surut. Jadi Mbak Reni ini ya senang ya menjalankan usaha seperti ini ya. Senang Pak, Senang ya. senang, Iya. enjoy. Karena setiap hari itu kita ketemu orang-orang baru, Iya, ngobrol, itu bisa ngilangin stres. Iya. Peternak cengkar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sahabat wabarakatuh. Triha Channel. Kali ini kita berkunjung ke CP Alam Lestari Cibinong dan bertemu dengan perempuan yang sangat energik, pengusaha peternakan jangkrik di CP Alam Lestari Cibinong. Beliau adalah Reni. Assalamualaikum Reni. Waalaikumsalam Pak. Ya. Reni, senang bisa ketemu dengan Reni. Reni ini sudah lama ya ini ternak jangkriknya, Ren? Dari 2014 Pak. Udah dari 2014 ya? Iya. Produksinya tuh berapa ini? Berapa kilo atau berapa ini per hari apa produksinya? Kalau kebutuhan per hari itu kita dari 1 kintal sampai 1,5 kintal. Ya. Untuk kebutuhan per harinya. Tapi kalau untuk penebaran telurnya itu Ya. kita penebaran telur per harinya dari 2 kilo telur sampai 4 kilo telur per hari. Oh iya. Jadi Reni ini dulu ya, kita balik dulu ya. Jadi kalau misalnya kita ini beternak jangkrik ini, itu bibitnya dari mana, Ren? Dari kita juga. Dari kita juga selain pengembangan pembudidayaan jangkrik, kita juga proses pembibitan juga. Oh, pembibitan. Oh, ada juga ya. Oh iya. Nih ada komunitasnya nggak nih usaha gini? Ada komunitasnya banyak kok, orang seluruh Indonesia juga banyak. Oh banyak ya. Iya. Pemasarannya kemana aja nih? Kalau saya saat ini masih Jabodetabek, masih ke kios-kios. Oh masih ke Oper kios-kios. sales, oper bandar. Oh per bandar. Oh jadi grosir juga ya. Grosir, ngecer juga ya. Iya. Ini mah leper sendiri ya. Iya. Jadi Reni udah berkecimpung sini udah 7 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Tapi kalau untuk turun ke lapangan dari 2019 akhir. Oh dari 19 akhir ya. Iya. Ini dong pandemi, dong lagi pandemi. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. 19 akhir ya. Gimana Reni ininya kesannya jadi usaha ini wira swasta di bidang jangkrik ini? Kesannya? Enggak ya kesannya menyenangkan ya, banget. suka dukanya Dibilang senang ya gitu, karena Iya. kerjaannya nggak terlalu banyak menyita waktu. Iya. Kalau masalah hasil mah mungkin semua pemainnya juga tahu hasil di jangkrik itu seperti apa, relatif sama lah Oh iya. gitu. Ya intinya senang ya, ini aja saya mencintai pekerjaan saya menyenangi itu, dan alhamdulillah hasilnya pun mengikuti dari Gitu, semangat iya. saya itu. Iya. Jadi Reni dulu waktu awal-awal mau usaha begini itu belajarnya di mana, atau ikut training atau bimbingan Dari orang teknis? tua. Oh dari orang tua. Dari orang Ya. tua. Udah Jadi usaha beginian ya. Iya. Oh dari orang tua udah usaha beginian ya. Oh Dari gitu orang ya. tua, terus saya ngeliatin, terus saya juga bikin kotak sendiri. Iya. Terus saya coba melakukan pemasaran secara langsung, ternyata ya alhamdulillah diterima juga sama konsumen-konsumen di luaran. Iya. Jadi sekarang produksinya itu untuk cukup nggak memenuhi kebutuhan untuk Kadang pelanggan? cukup, kadang kurang. Kalau kurang kan kita punya teman-teman di luaran kan, teman-teman pengembang, bandar. Oh, ada Nah, ya? kita bisa saling biasanya. Oh gitu ya. Di saat lagi kekurangan. Kebetulan kan di sini salesnya nggak cuma saya, ada lagi yang lain. Oh ada juga ya. Iya, ada lagi yang lain. Jadi harus memenuhi kebutuhan kuota kita juga di sini, kuota mereka juga. Oh. Gitu. Jadi ini kan ada prosesnya mulai dari ini ya, pembudidayaan itu mulai dari bibit sampai pemeliharaan, pemberian pakan, apa itu yang mengerjakan siapa itu?
Ada yang kerja di sini. Kalau saya ya? emang bagian khusus pemasaran. Oh, marketing. Marketingnya saya langsung. Direktur langsung merangkap marketing ya. Iya. Cuma emang saya nggak cuma di Jangkrik aja, saya juga di tempat lain itu saya sebagai instruktur di kegiatan dinas. Saya juga tahun 2018 saya ikut Pemuda Bogor di kabupaten. Oh, iya. 2019 Kabupaten Bogor berarti ya, Kabupaten Bogor ya. Iya. 2019 saya ikut Wirausaha Muda Berprestasi di Provinsi Jawa Barat Bandung. Ya? 2020 saya masuk juga finalis 10 besar dikirim ke Jakarta dari perwakilan Kabupaten Bogor Wirausaha Muda Berprestasi tingkat nasional. Oh, Iya, iya. Oh, iya. Prestasi. Ngomong-ngomong nih Reni begitu ini ya, apa namanya itu energik dan juga usahanya juga saya lihat itu termanage dengan bagus itu. Ngomong-ngomong Reni ini taman apa? Saya lulusan akuntansi perpajakan. Oh, bagian pajak malah yang ngurus. Iya, saya juga punya klien-klien di samping itu saya juga freelance ngurusin pajak-pajak selain di Jangkrik, karena kan kalau itu nggak terlalu menyita waktu ya. Bisa saya kerjakan sore atau malam sepulang saya nyeles. Oh gitu ya. Jadi bisa usaha juga jadi konselor pajak juga ya? Iya. Oh, jadi konselor pajak ya. Hebat ini perempuan energik yang sangat perkasa, masih muda, sudah bisa usaha dan bisa dijadikan contoh oleh remaja-remaja zaman sekarang, dan bahwa hidup itu di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Ini ya. Iya. Saya juga setiap tahun itu selalu ngisi acara di kegiatan pemuda kewirausahaan di Dinas Kabupaten Bogor. Di Dispora. Jadi instruktur ya. Jadi instruktur. Itu rata-rata audiensnya dari anak-anak SMA, kuliah, anak-anak yang ingin berwirausaha. Gitu ya. Biasanya dalam satu kali angkatan itu bisa 200 peserta. Itu anak muda semua. Di Kabupaten Bogor ya? Iya. Oh, jadi Reni yang jadi ini ya? Instruktur jadi di situ. Instrukturnya ya? Iya. Jadi apa namanya, Reni menjalankan usaha, menjalankan hidup ini dengan enjoy aja ya Reni ya? Enjoy aja, nikmatin aja. Yang penting semangat. Iya. Karena rezeki itu tergantung dari semangat kita. Iya. Dan tiap hari marketing kan jalan-jalan tiap hari ya Reni ya? Iya, itu yang nggak bikin stres. Makanya saya senang aja, saya nikmatin aja. Iya. Jadi sekalian cuci mata dan juga kan jadi gaul sama orang ya, konsumennya sama konsumen sama ini. Pendekatan itu kan penting. Iya. Itu pelanggannya itu rata-rata tuh ini ya, apa namanya, orang pangkalan tempat orang jual burung apa gitu ya? Kios, ada yang kios kios burung, ada yang langsung peternak murai, ada juga yang buat ikan arwana. Oh, ada juga ya. Ikan arwana. Jadi dia makanan ikan arwana juga ya? Iya. Nah, itu kan kalau misalnya mulai dari bibitnya itu kan telur ya? Telur. Itu sampai dipanen itu berapa hari? Itu dari mulai penetasan telur sampai dipanen itu usianya 30 hari. Oh, 30 hari ya? Iya. Tapi kalau di tempat yang dingin, misalkan kayak di Puncak atau Sukabumi, itu biasanya dia lebih panjang lagi usianya. Oh gitu ya. Oh, pengaruh juga kalau gitu ya. Iklim ya. Iklim pengaruh, cuaca pengaruh ya. Di Jangkrik juga ada musim banjir, ada musim normal, ada musim langka dalam satu tahun itu. Iya. Tadi saya kan waktu di peternakan tadi kita lagi dipanen, katanya sebenarnya harus seminggu lagi dipanen, tapi karena saya butuh ya, permintaannya banyak ya. Jadi harus dipanen. Sebenarnya belum umur ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi ini apa nama kampungnya di sini? Ini Kampung Cikaret Al-Falah. Ini kelurahannya? Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Kabupaten Bogor. Oh, masuk Kabupaten Bogor nih ya? Iya. Oh iya. Perbatasan sama Depok. Berbatasan ya. Jadi ini masuknya ke kabupaten ya? Iya. Ya, emang dekat Depok ini sebenarnya ya. Tinggal melangkah Depok. Saya juga sangat kagum sama Mbak Reni. Masih muda, cantik, dan berpendidikan, energik, bisa usaha sendiri, usaha mandiri gitu. Tidak bekerja dengan orang lain, tapi mengembangkan usahanya sendiri. Dan alhamdulillah perusahaannya atau usahanya itu berjalan dengan lancar, ya, baik itu produksi maupun pemasarannya, yang dimanage langsung oleh Mbak Reni sebagai Direktur CP Alam Lestari Cibinong. Demikianlah Mbak Reni. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang.